Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kori, balik lagi di Kori Podcast. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Sudah memiliki karya yang banyak banget di perindustrian film, musik, dan pasti Sobat Kori udah tahu banget nih siapa. Langsung aja, ini dia Syakir Daulay. Halo semuanya Sobat Kori. Gimana kabar, Kir? Alhamdulillah sehat nih. Kok kalau bersanding sama dia agak susah kalian milihnya ya. Oh iya, Sama-sama lumayan tampangnya. Masya Allah, dipuji langsung kita. Oke, gimana tadi? Selamat datang dulu dong di Bekasi. Siap. Ini akhirnya gue main ke kantornya Kori Apparel. Iya, makasih banget juga lo udah nyempetin ke sini. Siap, sama-sama. Oke, apa namanya? Nah, di podcast kali ini kita juga bakal bahas tentang Maulid dan juga bahas tentang Syakir itu sendiri. Kita bakal kupas-kupas yang belum pernah dikupas dimanapun, hanya di Kori ini. Podcast ini kita bakal kupas sedalam-dalamnya. Waduh. Ini gue kayak buah-buahan dikupas ya. Oke. Silakan. Nih khusus Kori mau dikupas apa aja, ayo. Oke, langsung aja ya. Nah, ini yang pertama nih. Apa? Lagi sibuk apa nih? Kalau gue tahu nih. Aduh, kalau ditanya lagi sibuk apa, banyak kesibukan sampai sekarang juga agak-agak jarang mensosmed apa segala macam. Bukan jarang sih, jarang bikin story gitu-gitu karena lagi nyiapin sebuah apa ya, karya yang besar juga nantinya. Insya Allah di XX1. Kalau biasa main, ini mau bikin film buat XX1. Sebelumnya udah pernah bikin. Cuman buat OTT. Judulnya Film Aku Bukan Jodohnya, bisa ditonton di Maxstream tuh. Nah, tapi untuk sekarang mau bikin yang di bioskop. Jadi mikirin ide yang bisa diterima oleh semuanya gitu. Apalagi musik juga. Terus juga masih suka ngisi-ngisi talk show di kota-kota, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Itu aja sih. Nah, belum. Yang terakhir juga ada film apa tuh? Short movie ya? Short movie. Iya, jadi kadang gitu gue kalau ada waktu kosong tuh langsung isi dengan karya-karya. Iya, betul. Soalnya takut kalau waktu kosong nggak diisi dengan karya, takutnya bisa tertipu daya. Bisa begitu ya, masuknya ke situ. Anak muda soalnya. Oke, kita langsung masuk ke Maulid nih. Tapi sebelumnya gue di daerah Bekasi ya, Korea. Iya, Insya Allah deh. Kenapa tuh tentang Bekasi? Luar biasa. Gimana? Tentang Bekasi. Luar biasa, Kori produksinya ini ya. Tadi gue hampir pengen bawa paspor ke Bekasi. Waduh, saking jauhnya tuh kayaknya. Tapi Bekasi nih gini-gini istimewa. Gitu. Apa tuh, kenapa? Gue tuh punya cita-cita pengen punya jodoh orang Bekasi. Warga Bekasi langsung aja tuh ngelamar ya. Canda. Gitu ya, tapi senang banget tadi udah ngobrol-ngobrol juga, lihat produksian Kori itu keren banget gitu kan. Jadi udah ketemu juga. Jadi ternyata baru tahu juga nih gue, Kori selain mereka ini bisnis di baju muslim, baju koko muslim yang stylish buat anak muda, ada pesantrennya juga di belakang. Ini luar biasa nih, anak-anak muda yang bukan cuman bisnis, bukan cuman dagang, tapi dagangnya bermanfaat. Ada anak-anak yang hafalin Quran di belakang ini kan. Iya, benar. Kemarin kan gue ngisi sebentar di situ kan. Jadi kemarin ya. Iya. Salut buat Kori lah gitu. Masya Allah, gila. Syakir ini memperhatikan juga ya, selain di kondisi nggak cuma baju doang, tapi yang lain juga diperhatikan sama dia, Masya Allah. Oke, lanjut nih tentang Maulid nih. Tentang Maulid gimana? Gue pengen nanya, Kir, apa yang lo lakukan? Kan ini bulan Maulid nih, kerennya Rabiul Awal gitu kan. Ya. Nah, apa yang lo lakukan untuk meneladani bulan kelahiran Nabi SAW? Di bulan kelahirannya Nabi, ini bulan yang paling gue cintain mungkin. Bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kemudian bulan Ramadan. Itu dua bulan yang bulan Rabiul Awal, bulan Rajab, bulan Ramadan itu bulan-bulan yang gue cintain. Kenapa? Kenapa kok nggak Ramadan yang dicintain pertama? Kenapa kedua? Karena kalau nggak lahir Nabi Muhammad SAW nggak akan ada bulan Ramadan, benar. Jadi ini bulan yang paling gue cintain. Gue tuh di bulan ini sebagai anak muda gitu, gue sangat berhati-hati dalam sikap, dalam ucapan. Dan di bulan ini gue tuh selalu mau memberikan pengorbanan lah buat Nabi Muhammad SAW. Nggak itu dari tenaga, nggak itu dari pikiran, nggak itu dari harta. Karena ya balik lagi kata Nabi, tidaklah cinta seorang muslim, seorang mukmin itu sejati cintanya kepada Allah dan Nabi, kecuali dia lebih mencintai Allah dan Nabinya bahkan melebihi dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi biasanya di bulan Maulid ini gue meladaninya gimana?
ya gue banyak baca kisah tentang Nabi Muhammad SAW, banyak duduk sama cucu-cucunya Nabi, banyak duduk sama pewaris-pewarisnya Nabi, para ulama, supaya apa ya, kita kan kalau mau deket ya kan tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kayak gue ngenalin Nabi Muhammad tuh gimana, masa kecilnya, masa mudanya, masa tuanya gimana gitu, lebih ke situ sih. Sama ya banyak bikin lagu-lagu sholawat, bikin karya-karya terus sih. Iyalah, kita kan kalau kekasih kita atau pacar kita ulang tahun kan, hari kelahirannya pasti kita kasih kado kan. Iya benar. Masa Rasulullah yang nanti nyelamatin kita di hari kiamat nggak kita kasih kado? Ya seenggak-enggaknya sholawatnya lebih banyak lah dari bulan-bulan yang lain gitu. Karena kan kalau biasa orang kan yang dilakukan paling sholawat sama maulid. Nah tapi untuk Syakir ini dia ada hal khusus nih, selain untuk sholawat dan maulid dan tempat pengajian juga. Dia selalu bikin karya-karya. Dan rata-rata ya, gue itu alhamdulillah Allah kasih hadiah yang nggak gue sangka-sangka tuh selalu di bulan Maulid. Oh gitu? Iya, jadi kayak apa tuh? Ada satu, kayak bulan Maulid kemarin gue bikin satu film gitu yang gue nggak ada kepikiran akan menjadi sutradara atau bikin sebuah film, ternyata jadi dan laku film kan. Oh iya. Dibeli gitu sama OTT. Aku bukan jodohnya. Di bulan Maulid ini juga gue pengen bikin film lagi dan ini mau jalannya juga. Jadi banyak surprise di bulan Maulid. Memang kata para ulama juga, Pak, ini tuh bulannya para pecinta Nabi. Benar. Di bulan ini tuh para pecinta Nabi pasti akan disenangin kalau cintanya benar-benar sama Nabi. Jadi gue sering banget dapet hal-hal di luar dugaan, soal hal yang happy tuh di bulan Maulid gitu. Jadi ini bulan spesial banget berarti ya untuk bulan berbunga-bunga ya. Nah, oh ya tadi kan sedikit katanya dia mau bikin film tuh. Tapi nanti aja dah. Di Maulid kan. Nah, selanjutnya nih, kan tadi udah tentang yang lo lakuin untuk meneladaninya, tapi sekarang ada saran ya nih buat kaum muda gimana caranya untuk meneladani akhlakul Nabi? Satu sih yang gue dapet dari guru gue, di zaman yang abu-abu kayak gini, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, amalan yang terbaik buat anak muda dan gak susah, dan gak harus dalam keadaan suci gitu ya, itu banyakin baca sholawat sama Nabi. Oh, sholawat. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Sampai beberapa teman-teman artis gue tuh ketika mereka punya masalah cerita sama gue cuma bilang satu, lu baca sholawat deh. Dan rata-rata setelah gue saranin kayak gitu, mereka tuh langsung, ih sumpah Kir beneran anjir, kata dia gitu kan. Ini bahasa artis ya. Beneran gila gue baca sholawat, apa yang gue pengen Allah kabulin segala macem. Terus gue juga jadi tenang segala macem. Jadi gimana enggak, gue bilang, soalnya sholawat itu kayak apa ya? Kayak kita tuh kita memuji orang tapi lewat kekasihnya. Kita mau muji Allah tapi lewat kekasihnya. Sama kayak misalnya kita punya pacar nih, punya orang yang kita sayang atau kekasih atau orang yang kita sayang banget. Katakanlah misalnya punya istri atau punya kekasih namanya Indah. Namanya Indah misalnya, atau namanya Putri gitu kan. Itu kekasih kita misalnya gitu ya. Terus ada orang tiba-tiba datang muji kita kayak, salam ya buat Putri. Kita langsung otomatis senyum nggak ketika nama kasih kita disebut? Atau nggak ada kita lagi nongkrong tiba-tiba terus ada yang nyebutin Putri. Wih, siapa tuh yang nyebut nama kekasih gua gitu kan? Kok bisa kenal gitu? Kok bisa kenal gitu kan? Nah, Allah juga kayak gitu, ketika nama kekasihnya disebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wih, siapa tuh yang nyebut nama kekasihku? Iya benar. Allah tuh senyum, Allah senang. Kalau udah Allah senang sama seorang hamba, nggak mungkin hamba itu nggak dibikin senang balik sama Allah. Jadi anak muda, ya Kir gue sholat masih banyak tinggal, Kir atau agama gue belum gimana-gimana, banyakin aja baca sholawat. Sebandel apapun lu banyakin baca sholawat. Kenapa? Nanti cahaya sholawat itu yang akan membimbing lu untuk menjadi anak muda yang jauh lebih baik. Gitu. Cahaya sholawat itu yang akan nanti nunjukin jalan lu ke arah yang lebih baik. Kir, gue pengen jadi baik nih. Mulai dari mana ya? Mulailah dari lu mencintai Nabi. Karena pas seseorang tuh gimana yang dia cintai. Kalau lu pengen bisa main bola, yang pertama Pak, lu harus cari tahu tentang Cristiano Ronaldo atau Messi. Karena inspirasi juga. Inspirasi. Karena ketika lu udah mencintai sesuatu, lu akan menjadi seperti itu. Iya benar. Nah, kalau lu pengen baik, siapa sih sekarang yang paling baik di dunia ini? Kalau bukan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau lu pengen baik, lu cintain Nabi. Nanti otomatis tuh, ketika lu udah mencintai Nabi, lu cari tahu tentang Nabi, itu otomatis lu akan mengikuti ketika lu udah cinta. Gitu. Dan Nabi Muhammad kalau kita baca cerita-ceritanya, nggak ada yang nggak bikin kita nggak cinta. Iya benar. Gitu. Selalu menginspirasi. Jadi saran gue buat anak muda, sebandel apapun lu, tetap baca sholawat, tetap cari tahu tentang Nabi, deketin para ulama. Udah.
Walaupun lu belum baik, karena apa? Ya namanya juga kita kan lagi sakit. Minum aja obat dulu. Nanti mau yang keberapa minumnya kita sembuh, Istilah ini pengandaian gitu istilahnya ya kan? Ya. Artinya pas baca aja terus sholawat, hadir aja terus majelis ilmu. Iya, benar. Walaupun kita belum baik, emang nggak ada manusia yang nggak punya salah. Apalagi anak muda banyak. Iya Ini mau nyoba, itu mau nyoba. Iya dong, penasaran. Tapi seenggaknya kalau kita baca sholawat, sejauh-jauhnya kita pulang, sholawat itu nanti jadi petunjuk arah buat kita balik lagi. Gitu. Berarti itu dia tuh, untuk apa namanya meneladani, untuk mencintai, lebih mencintai itu perbanyak sholawat. Bener. Hadir majelis-majelis ilmu biar ini, Iya, lebih biar sering banyak datang wawasannya tentang Nabi gitu. Nah kalau hadir majelis ya lupa pakai kori. Iya, jelas itulah. Karena Tapi gue kori ini bukan cuma di majelis loh. Maksudnya ini nongkrong kayak gini juga kan kelihatan asik, bisa formal, bisa nyantai gitu ya kan? di sana emang asik sih. Yoi. Masuk, Maiko. Nah itu kenapa tuh? Sekarang Sobat Kori juga penasaran tuh kenapa sih Kori Syakir tuh sering banget kalau acara datang kemana-mana pakai Kori mulu gitu. Wah, Kan kelihatan banget kan logonya di sini kan. Iya biasanya Kori gitu. Gue juga kadang suka nanya, nih tiba-tiba gue sama ulama siapa, terus gue liat lah, itu bajunya Kori itu. Kori ini diam-diam menghanyutkan deh ya kan. Gue ziarah ke Habib Anis di Solo. Pokoknya orang pakai Kori. Gue ke kajian ini loh, orang pakai Kori nih gitu lah. Ini Kori diam-diam menghanyutkan juga dia kan. Nggak, justru sebenarnya karena Syakir sih orang mungkin bisa beli juga gitu kan. Ya semoga lah kalian juga semua yang nonton bisa pakai Kori ya nggak? Seenggaknya kata guru-guru kan kalau kita udah pakai baju Kori, baju muslim, ya maksudnya kita mau masuk ke tempat-tempat yang nggak baik, pasti kita juga akan terus termotivasi untuk buat baik. Benar. Berawal dari pakaiannya gitu. Oke, jadi itu dia guys. Beberapa tips dari Syakir biar jadi. Itu bukan gua ngajarin ya, tapi kayak ini kita sharing aja. Iya, sharing. Anak muda Iya, gitu. oke. Pertanyaan berikutnya, jadi tadi kan udah seputar Maulid nih, sekarang seputar lu nih. Kita mulai kupas nih. Aduh, gue deg-degan nih, oke? Apa? Nah, lu Enggak, gua enggak KDRT kok. Oh, enggak, belum pertanyaan belum sejauh itu, masih pelan-pelan juga. Beda orang ya, oke. Terus. Nih, lu kan muda ya. Udah muda, artis berbakat. Allah, Masya Allah kan, pengusaha Kori, bukan Kori aparel ya, itu mah juga, tapi ini Kori, seorang Kori ngaji gitu. Sering datang ngaji. Nah, motivasi lu tuh apa gitu, bisa lu tuh melakukan itu semua, atau mungkin ada cita-cita, ada jangka panjang itu, cita-cita jangka panjang yang lu pengen? Ya, saat hidup tuh butuh keseimbangan. Oh gitu, keseimbangan. Butuh keseimbangan. Lu kalau berjalan ya pakai sepeda misalnya, lu nggak bisa cuman ngayuh kanannya, atau lu ketika burung itu terbang, dia nggak bisa cuman ngepakin satu sayapnya, harus dua-duanya. Begitulah orang kalau mau terbang tinggi, dia harus stabil dunia dan akhiratnya. Terlalu akhirat juga enggak, terlalu dunia juga enggak. Kata Nabi, jadilah umat apa yang di tengah-tengah. Dunianya cakep, akhiratnya cakep. Banyak teman-teman gue nanya, kok lu syuting tapi masih ngaji kir apa segala macem gitu. Lu alim banget, itu nggak alim, itu wajar. Itu wajar bagi seorang muslim. Iya, wajar dong. Ya kalau lu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lu mengatakan lu seorang muslim, sholat, ngaji, itu bukan lu langsung jadi ustadz. Ya memang semua muslim itu kewajiban, kan rukun Islam 5 kan. Nah tapi pada akhirnya kenapa gue masih mau juga ke akhirat di saat banyak mungkin orang-orang anak-anak muda nggak penting lah akhirat gitu, senang-senang aja dulu. Ya kan sekarang katanya bisa tobat gitu ya, kan. sekarang bisa tobat ya. Sekarang kayak gini, ya gue balikin lagi lah, karena memang kita 24 jam coba dikasih nikmat sama siapa? Sama Allah, gratis. Gratis. Iya kan? Gue selalu bilang sama kadang teman-teman gue di entertain, apalagi di syuting gitu kan. Kita nih cuman dikasih dibayar beberapa juta doang, bahkan ada yang ratusan ribu, tapi kita mau loh ngelakuin apapun yang disuruh tuh oleh skrip, iya benar, oleh sutradara, apa aja kita disuruh jungkir balik, apa kita mau loh. Iya benar. Disuruh apa aja sutradara, padahal mungkin tuh cuman ngasih berapa juta, atau Allah nih yang ngasih nafas. Coba nafas kalau diduitin orang nggak bisa nafas 1 menit, terus dia ini tabung oksigen aja tuh tabung oksigen berasa, bisa berapa puluh juta per menit per jamnya. Belum mata, belum kuping, itu Allah kasih semua gratis. Allah nggak nyuruh kita banyak-banyak, cuma nyuruh kita sholat. Dari 24 jam yang Allah kasih gratis,
paling cuma 5 menit sholat, 10 menit. Iya. Masa kita nggak mau, ya kan? Dan balik lagi, ini kan bukan buat Allah. Allah tanpa kita akan tetap agung, akan tetap tinggi. Tapi kita tanpa Allah rendah. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Nah itu yang selalu gue pegang. Karena apa? Karena buat gue anak muda yang baik tuh yang balance antara dunia dan akhiratnya. Kalau dia udah bisa balance antara dunia dan akhiratnya, itu dia baru punya hidup tuh tenang, seimbang. Istilahnya suksesnya sakit. Iya, gitu ya. kebanyakan anak muda kan, gue juga terlalu banyak dosa nih. Gue mau sholat, kadang suka insecure sama Tuhan, apa segala macam. Pernah nggak nih gue tanya? Ini banyak anak muda. Tanya siapa dulu nih? Tanya lu nih sama sobat semuanya. aja. Ya, tanya sobat Kori juga. Okay. Banyak banget anak muda. Aduh, gue bukan gak mau ibadah, tapi gue ngerasa nggak pantas. Atau gue insecure. Sekarang gini, pernah nggak? Lu habis ngelakuin salah yang salah banget. Salah banget. Atau lu habis ngelakuin hal yang sangat memalukan. Terus lu datang ke temen lu yang menerima lu. Lu misalnya udah nggak punya duit, nggak punya apa-apa, terus lu habis ngelakuin kesalahan, lu mau pulang ke rumah malu, akhirnya lu kemana? Ke rumah temen. Oh iya. Ke rumah temen yang nerima lu. Ada nggak temen yang nerima lu walaupun lu habis ngapain aja? Ada nggak? Kadang ada, kadang enggak ya. Iya, tapi lu pasti ada kan. Ketika ada. lu depresi apa, lu nggak punya apa-apa, lu ngerasa hina, lu ngerasa lemah, lu ke tempat temen lu dan dia nerima. Okay. Itu baru temen lu. Gimana yang nyiptain temen lu? Gimana Allah yang bikin tuh hati temen lu nerima lu? Iya. Bener nggak? Bener. Kalau lu punya temen yang bisa nerima lu dalam segala keadaan, itu baru temen lu. Yang sayang sama lu. Gimana maha penyayangnya? Dia akan tetap selalu sayang sama lu. Walaupun dosa lu banyak, lu nggak bisa berhenti dari dosa misalnya. Tapi Allah tuh selalu nerima. Kalau hambanya aja bisa nerima, kayak dulu Nabi SAW pernah sama para sahabat itu lewat di satu perumahan gitu kan, ada pintu yang kebuka, ada seorang ibu lagi gendong anak bayinya yang baru lahir. Dia lagi masak air panas. Rasulullah berhenti nanya sama para sahabat, para sahabat mungkin nggak itu ibu nyemplungin anaknya ke air panas yang lagi dia masak? Ya enggak lah Rasulullah, masa tega tuh ibunya kayak gitu kan, itu kan anaknya yang dia sayang segala macam. Kata Rasulullah apa? Itu ya, lihat. Itu baru rahmat sedikit yang Allah titipkan kepada seorang ibu kepada anaknya. Gimana dia yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kalau seorang ibu aja nggak tega nyemplungin anaknya ke api yang panas, gimana Allah yang ngasih sifat nggak tegaan itu kepada seorang ibu itu. Jadi Allah tuh paling sayang, sesayang-sayangnya orang sama kita, sesayang-sayangnya ibu kita, orang tua kita sama kita, itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Allah tuh cuma ngasih rahmat 1% aja buat dibagi-bagiin ke seluruh makhluknya. 99% itu punyanya Allah. Bayangin betapa rahmatnya Allah. Ada juga dulu kisah di peperangan, ada satu ibu, dia kehilangan anaknya ketika perang. Udah berminggu-minggu dicari, nggak ketemu-ketemu. Ya Rasulullah, tolongin anak saya kemana nih? Cari semua sahabat nggak ketemu. Akhirnya nggak lama, seminggu kemudian datang tuh anak dalam keadaan compang-camping ya, bajunya udah kotor. Tahu nggak ibunya apa? Ini nangis. Para sahabat sama Nabi lagi duduk. Ibu itu lari ke anaknya, dipeluk anaknya. Anakku, kemana aja kau? Dibersihin, dimandiin, diciumin. Saking lamanya nggak ketemu itu. Iya, saking lamanya nggak ketemu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, lihat wahai para sahabat pemandangan itu. Kenapa ya Rasulullah? Lihat. Padahal anaknya sudah pergi jauh dari dia. Tapi ketika kembali, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Disamper langsung. Dipeluk, dicium. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hambanya yang udah lama jauh dari Allah, udah lama pergi dari Allah, terus tiba-tiba datang kepada Allah, itu dipeluk, dicium sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya. Masya Allah. Kalau seorang ibu aja kangennya kayak gitu kepada seorang anak, gimana kangennya Allah kepada seorang hamba? Jadi jangan insecure ketika kita datang dalam keadaan compang-camping. Bahkan Allah suka. Kata Allah, aku suka ketika hambaku datang kepadaku dalam keadaan compang-camping. Bukan bajunya, tapi hatinya lagi compang-camping. Dia habis buat dosa, dia lagi keadaan yang nggak sempurna, dia datang ke Allah. Itu Allah seneng banget. Tandanya apa?
Dia ingat Dia sama mencari Allah. penolong, satu-satunya hanya Allah. Termasuk penolong dari dosa-dosanya. Iya benar. Gitu, ya nggak? Itu. Jadi yang bikin gue selalu balik ke Allah apa? Gue nggak pernah insecure karena gue tahu sepaling-paling nerimanya gue nggak ada yang melebihi penerimaannya Allah kepada gue. Oke, jadi motivasi. Seburuk-buruknya gue tuh. Iya, jadi motivasi si Syakir nih, kita bertindak sebagai mana manusia layaknya gitu ya. Ingat sama Allah karena kita umat manusia, umat Islam. Jadi walaupun kita nakal, emang ada orang bilang senakal-nakalnya kita dulu pasti sorenya ngaji gitu kan. Iya. Ya kan? Nah, jadi hidup tuh harus balance gitu. Boleh nakal pada batas wajarnya, tapi masih kita ingat kalau kita itu umat Islam gitu. Ya, karena nggak ada yang bisa nggak ngelakuin salah. Pasti kullu bani adam khoto. Oh, iya. Emang Allah nyiptain manusia itu ada salahnya. Nah, Tapi apa sebaik-baik manusia kata Allah, mereka yang ketika salah mau bertobat. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya dosa, tapi dia nggak pernah bosan buat memperbaiki dosa-dosanya. Gitu. pertanyaan terakhir nih, ada saran nggak buat Kori? Iya. Dari lu dong gitu. Saran buat Kori Iya, apa ya? supaya Kori ini Ja- bisa terus istiqomah berkarya kan. Ya, kita tahu Syakir nih tiap hari berkarya mulu nih. Film ada, musik ada, tuh. Nih, gue tahu sejarah Kori ya, kurang lebih. Waktu itu kita pertama ketemu cerita Kori ini Iya. adalah kumpulan anak-anak muda yang mereka tadinya di bisnis yang kurang baik gitu. Kemudian mereka rela terjun ke bisnis Kori ini, bisnis yang memberikan manfaat buat umat. Itu keren. Dari niat udah keren. Tinggal apa? Ketika niatnya udah baik, jangan berpuas diri. Fastabiqul khairat. Terus berlomba-lomba untuk menjadi yang Berbuat kebaikan. lebih baik, Oh. untuk menjadi yang lebih baik dari yang terbaik gitu. Ya sarannya sedikit lebih beda itu akan jauh lebih baik gitu ya kan. Ya, kasih yang beda-beda terobosan apa Kodi, kita tunggu pokoknya ya. Atau kalian punya saran coba Bisa. komen di bawah. Iya, Tapi benar. segini udah keren Ini banget. udah beda, ini baru loh, baru banget ya nih. Baru banget. Ya, Baru iya. banget. Wah, ini udah keren, nyesuaiin sama zaman ya nggak? Dan udahlah pokoknya Kori jangan berpuas diri, terus berinovasi gitu aja, karena anak-anak muda kan pasti otak-otak inovasinya nih banyak. Iya benar. Kayak gini kan Kayak Syakir. tadinya nggak ada podcast jadi ada podcast. Iya. Nanti siapa tahu bikin film bareng gitu Lah, ya kan. gas Gas gimana? nggak? Gimana? Ya. Gas nggak sob? Iya. Nggak ada, nggak mungkin. Faida azamta fatawakkal Allah. Kalau kita udah punya pengen tuh harus yang tinggi. Abis itu apa? Serahin mimpi yang tinggi sama dia yang maha tinggi. Iya, yang penting kita berusaha terus gitu ya. Karena gue punya satu prinsip gue dari dulu. Gue nggak akan punya cita-cita kecil. Buat apa gue cita-cita gue kecil kalau gue punya Allah yang maha besar? Iya, benar juga tuh. Jadi terus berinovasi. Dan anak-anak muda di luar sana juga terus berinovasi bareng Kori. Dan semuanya jangan pernah bosan buat berinovasi gitu. Benar. Jadi cita-cita tuh harus tinggi karena istilahnya kita punya backingan yang gede nih. Iya, Gitu kita kan? punya backingan yang tinggi. Backingan Tinggi. kita Allah. Iya, Allah. Yang bisa memungkinkan segala hal yang nggak mungkin. Laut aja bisa dibelah. Iya benar. Buat Nabi Musa. Oke, jadi itu dia untuk kaum muda, kita harus terus berkarya karena kita tahu bahwa kita punya Allah. Jadi jangan takut untuk berkarya. Ya, jadi itu aja kalau Benar. podcast kita kali ini. Karena ini satu buat anak muda, asagi bagi itu Allah yang maha memberi akan tetap memberi. Oh. Sebagaimana gue selalu berpikir gini, ketika ada orang yang bisa, gue juga bisa dong, enggak? Itu salah. Gue nggak setuju ketika orang bisa, gue juga pasti bisa, enggak? Kenapa tuh? Prinsip gue apa? Wah, Allah bikin dia bisa nih, pasti Allah juga bisa bikin gue bisa. Oh gitu, jadi Karena menyertakan ya. Iya. Oke, kalau Allah pernah bikin seorang hambanya tinggi, hambanya bisa meninggal, tapi Allahnya akan tetap ada. Iya. Dan apa yang Allah beri, pasti juga bisa Allah beri kepada hamba-hambanya yang lain. Oh. Jadi bukan kalau orang bisa, gue juga pasti bisa. Enggak. Karena manusia ada mentoknya, bener nggak? Benar-benar. Gue berpikirnya apa? Kalau Allah bikin dia bisa, maka Allah juga bisa bikin gue bisa. Jadi kita berpikirnya unlimited gitu ya, karena kalau manusia kan ada batasnya pasti kan. Kalau diri kita ada batasnya, tapi kalau kita balikin lagi ke Allah, insya Allah nggak ada batasnya. Oke, Masya Allah, itu dia podcast kita bersama Syakir Daulay. Terinspirasi banget nih, khususnya gue sendiri terinspirasi banget. Pasti Sobat Kori juga. Jadi itu dia podcast kita kali ini. Terima kasih Syakir udah Sama-sama. ada di sini, menyempatkan waktunya. Jadi lain kali kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.